Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Rahmawanti. Saya dari kelas 3 PJKRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang resusitasi. Resusitasi adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab tertentu. Nah, resusitasi tersendiri bertujuan untuk membuka kembali jalan nafas yang menutup atau tertutup sama sekali. Nah, resusitasi ini biasanya dilakukan kepada orang yang mati suri. Nah, sebelum melakukan resusitasi, kita harus mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu. Resusitasi perlu dilakukan pada keadaan tertentu, yaitu yang pertama, orang yang mengalami kecelakaan karena tenggelam, yang kedua, orang yang mengalami kecelakaan kendaraan atau tabrakan, yang ketiga, orang yang mengalami sengatan listrik, dan yang keempat, orang yang pingsan. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah jantung kita berfungsi dengan baik atau tidak, yaitu yang pertama inspeksi atau melihat denyut nadi pada dada. Yang kedua, ada palpasi meraba denyut nadi dan jantung pada dada. Dan yang ketiga, yaitu auskultasi. Kita mendengarkan bunyi jantung dan dengan menempelkan telinga pada dada korban tersebut. Adapun 3 cara untuk mengetahui apakah paru-paru dalam keadaan baik atau tidak, yaitu dengan cara yang pertama inspeksi, yaitu melihat turun naiknya dada, kemudian ditaruhkan cermin di depan hidung atau mulut. Jika berembun berarti masih bernafas. Yang kedua, palpasi, yaitu meraba atau merasakan turun naiknya rongga dada. Dan yang ketiga yaitu auskultasi, yaitu menempelkan telinga pada dada untuk mendengarkan pernafasan. Orang pingsan atau tidak sadar dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, orang pingsan jantung baik, paru-paru baik. Yang kedua, orang pingsan jantung berhenti, paru-paru baik. Yang ketiga, orang pingsan jantung baik, paru-paru berhenti. Dan yang keempat, orang pingsan jantung berhenti, paru-paru berhenti. Terus nomor 1, 2, dan 3 berarti otak mengalami kekurangan oksigen. Dan menurut penelitian, bila otak tidak mendapatkan oksigen lebih dari 10 menit, otak akan rusak atau mengalami kerusakannya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Yang pertama, orang pingsan jantung baik, paru-paru baik. Hal ini terjadi misalnya gangguan peredaran darah ke otak kurang lancar, kurang teliti, kurang darah yang berat, dan gangguan kejiwaan. Nah, pertolongan pertama yang dapat dilakukan yaitu si penderita dibawa ke tempat yang sejuk, lalu ditidurkan telentang pada bantal supaya pernapasan lancar. Nah, diusahakan bajunya tidak terlalu ketat. Nah, selama penderita pingsan tidak boleh diberikan air minum. Setelah sadar baru boleh diberi air minum, yaitu air teh manis. Yang kedua, orang pingsan jantung berhenti dan paru-paru baik. Nah, ini terjadi akibat tenggelam. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuang air dalam perut korban. Setelah korban ditidurkan telentang, kepalanya harus miring supaya muntahan dapat dikeluarkan dengan baik dan tidak menutupi jalan nafas. Bila perlu, penolong membantu mengeluarkan muntahan yang masih berada di dalam perut korban dengan menggunakan gagang sendok yang dibungkus dengan sapu tangan agar tidak melukai lidah atau tenggorokan. Nah, adapun cara lain yaitu dengan menggunakan metode penekanan jantung dari luar. Untuk lebih jelasnya seperti gambar yang berikut. Yang ketiga yaitu orang pingsan jantung baik, paru-paru berhenti. Orang tenggelam karena pingsan. Setelah air dikeluarkan dari perut korban, kemudian korban dibaringkan telentang, lalu kepala dimiringkan dan kemudian kepala dalam keadaan mengadah. Bila perlu, diberi ganjalan supaya pangkal lidah tidak jatuh ke belakang dan menutupi jalan pernafasan. Muntahan tersebut harus dibersihkan sampai benar-benar bersih
Setelah itu, penolong harus memberikan pernafasan buatan. Yang pertama, mulut ke mulut, yang kedua, mulut ke hidung, dan yang ketiga, mulut ke masker. Dan yang terakhir, yaitu orang pingsan dengan jantung berhenti dan paru-paru berhenti. Jika hanya ada satu orang penolong, maka harus dilakukan penekanan atau peniupan secara bergantian, yakni 5 kali penekanan pada jantung dari luar, kemudian diikuti oleh 1 kali nafas buatan, dan terus dilakukan secara bergantian. Nah, jika penolongnya ada 2 orang, maka yang satu memicu pada jantung, sedangkan yang satu lainnya meniup pada paru-paru. Mungkin sekian hasil resume yang bisa saya sampaikan tentang materi resusitasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.